Ketua Paguyuban Pasar Tegalan mengatakan, ide awal Pasar Tegalan berangkat dari nama Kampung Durian yang pernah muncul di mata publik. Kemudian dibentuk sesuatu yang bisa mengembalikan nama itu melalui wisata pasar, yang dimana ikon utama Pasar Tegalan adalah durian. Karena memang mayoritas tanaman di area pasar adalah pohon durian. Dengan keinginan dan cita-cita memajukan masyarakat, kemudian muncullah ide untuk menjadikan suatu kegiatan jual beli, akan tetapi tetap menjaga keutuhan alam. Bikin beda Pasar Tegalan dengan pasar yang lain, yaitu karena setiap event selalu ada hal baru yang ditampilkan dan makanan tradisional yang diolah menggunakan bahan-bahan yang lebih memanfaatkan hasil bumi sekitar, serta sistem manajemen yang berangkat 100% dari kemandirian masyarakat. Karena memang Pasar Tegalan adalah suatu wadah bagi warga Tegalombong untuk menggali segala potensi dan kemandirian masyarakat dalam aspek kesejahteraan. Ide awal itu pertama dari masyarakat sekitar sini sendiri, di mana masyarakat itu mempunyai gagasan untuk memanfaatkan lahan yang ada di kampung ini, yaitu dengan membuat sebuah kayak Pasar Tegalan itu sendiri. Ide ini udah berjalan dari 4 bulan yang lalu dan kita udah menjalankan selama 3 bulan, sekitar 6 event. Ya, jadi kita event ini ada setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Yang membedakan karena di pasar ini kita pertama yaitu satu konservasi alam, di mana kita memanfaatkan alam yang ada di sekitar sini, yaitu dengan membuka Pasar Tegalan. Itu kita yang unik di sini, kita tidak menggunakan plastik sesuai dari program pemerintah, yaitu di mana kita mengurangi limbah plastik itu sendiri dengan cara memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar ini. Itu misalnya dengan bungkus daun jati atau daun pisang, sama itu apa dari daun-daun kering kita manfaatkan sebagai pembungkusnya. Itu kita mempunyai dari pembayaran itu sendiri, kita memakai kayak kepingan dari bambu. Jadi pembeli yang akan datang ke sini kita arahkan ke penukaran keping itu dulu dengan cara pembayarannya memakai koin kepingan. Nominalnya kita ada 2 macam, yaitu dengan 1 tegal itu senilai 1.000 dan 2 tegal itu senilai 2.000. Kita ada yang unik, jadi penjual itu sendiri kita memakai baju batik. Baju batik kita kombinasikan dengan caping supaya kesan tradisionalnya tetap ada. Makanan apa Mbak yang dijual di situ Mbak? Makanan kita tetap kembali ke konsep awal, yaitu dengan menyajikan jajanan tradisional. Selain Pasar Tegalan, Tegalombo juga sudah lama terkenal dengan buah duriannya yang begitu lezat dan kenyal. Salah satu alasannya, Tegalombo sudah ditetapkan sebagai sentra durian Kota Salatiga, di mana diketahui peresmian Desa Tegalombo di Blotongan sebagai Kampung Durian pada tahun 2015 lalu, merupakan sarana promosi guna meningkatkan akses dan pangsa pasar. Karena itu, Wali Kota berharap promosi Kampung Durian bisa meningkatkan pangsa pasar. Semoga ke depan daerah ini dapat menjadi desa wisata dan membuka peluang sebagai ikon baru Kota Salatiga. Melalui surat keputusan Wali Kota nomor 789/793 tentang lokasi kampung buah. Selain kampung durian, Kota Salatiga juga memiliki kampung duku di Ngalian dan kampung salak di Gamol, Kelurahan Kecandran. Selain itu, kampung buah pisang di Promasan, Kelurahan Kumpulrejo, dan Sugiwaras, Kelurahan Randuacir.
sementara Kampung Buah Alpukat di Nobowetan, Kelurahan Noborejo, serta Kampung Buah Rambutan di Legok, Kelurahan Kauman Kidul. Jadi Blotongan itu luasnya adalah sekitar 450.813 meter atau segitu, luas sekali, dan 60% penggunaan tanahnya adalah untuk lahan pertanian, 20% basah dan yang 40% kering. Jadi dengan melihat sebegitu besar lahan pertanian kami, lahan hijau kami yang harus kita rawat, yaitu menjadi tugas kami untuk menyadarkan masyarakat bahwa lahan pertanian tetap dijaga. Di sini juga termasuk memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, 13.180 orang. Jadi pertumbuhan penduduk di sini sangat pesat, bahkan dalam satu trimester itu bisa mencapai 200 orang untuk dalam hal pertumbuhan penduduk. Untuk profesi di Blotongan ini bervariatif. Dan sebagian besar memang saat ini profesinya adalah karyawan atau pegawai, dan sebagian kecil petani, dan sebagian lebih kecil lagi wirausaha. Dan kami berusaha untuk meningkatkan potensi masyarakat untuk lebih banyak menciptakan usaha daripada untuk menjadi pegawai. Blotongan sebenarnya tidak hanya terkenal akan satenya, Blotongan juga terkenal akan duriannya. Nah, seperti kita lihat di Pasar Tegalan itu salah satu komoditas unggulannya adalah durian yang saat ini sedang kita usahakan untuk bersertifikat. Ini sedang kita kerjasamakan dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi untuk kita daftarkan. Selain itu pula, seperti kita lihat di belakang saya ini, potensi alamnya luar biasa. Kita tahu bahwa dalam tata ruang dan tata wilayah, Blotongan ini ditetapkan sebagai daerah perdagangan jasa, pemukiman, dan pariwisata. Maka dari itu potensi pariwisata di Blotongan ini sebenarnya banyak sekali. Dari mulai alam, dari mulai experience, dari mulai masyarakatnya, kita bisa mengembangkan itu. Bahkan di sini ada juga salah satu makam pendiri Masjid Damarjati, Masjid Kauman, Mbah Ronostiko. Nanti kita akan lihat ke sana. Jadi banyak sekali masyarakat luar dari Salatiga yang datang ke Salatiga, ke Blotongan ini untuk mengunjungi makam di sana, dan itu bisa menjadi satu titik positif untuk kita, bahwa orang sudah tahu Blotongan, kita harus kembangkan lagi sebagai titik pariwisata di Salatiga. Harapan kami, harapan saya selama saya di sini, dan mungkin nanti akan ada pengganti kami sebagai lurah di sini, kami berharap masyarakat itu bisa berdaya. Kami punya tagline Blotongan Mandiri. Kenapa mandiri? Karena masyarakat harus bisa berdiri di kaki sendiri, masyarakat harus bisa kreatif, masyarakat harus bisa berdaya, masyarakat harus bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing, potensi lingkungannya, potensi masyarakatnya. Untuk apa? Yang pertama untuk kesejahteraan mereka sendiri, yang kedua untuk kemajuan lingkungan. Karena dengan mereka mandiri, mereka berdaya, mereka bisa berpikir secara kreatif, apapun yang terjadi mereka tidak akan pernah kelaparan seperti itu. Durian asli dari Tegalombo itu yang membedakan adalah yang pertama, daging buahnya itu tidak lembek, tapi rasanya pahit. Nah, seperti kita tahu kalau durian yang pahit biasanya dagingnya lembek. Nah, itu dia dagingnya legit, warnanya semu kuning seperti itu, tapi ada pahitnya, manis pahit seperti itu. Pernah kita canangkan pada tahun 2013, daerah Tegalombo, Kelurahan Blotongan ini kita canangkan menjadi sentra durian. Nah, ini mudah-mudahan terus dengan adanya Pasar Sitalang, kampung durian Blotongan semakin dikenal, hasilnya juga semakin baik, sehingga memiliki kekhasan bahwa Kota Salatiga, khususnya di Kelurahan Blotongan, memiliki buah durian yang enak, yang legit. Tak hanya terkenal dengan sate blotongannya serta wisata alam dengan belanja tradisional yang ada di RW 3 Tegalombo, Kelurahan Blotongan juga terkenal akan perkembangan Islam di kota Salatiga. Itu tidak lepas dari kiprah seorang anggota Laskar Pangeran Diponegoro, yakni Ki Rono Setiko, bersama seorang tokoh muslim, Kiai Damarjati. Petilasan mereka hingga kini masih ada di kaki Gunung Merbabu,
Makam yang berada di Prampelan tersebut tiap hari tak pernah sepi akan orang berziarah untuk mendoakan makam tersebut. Kompleks pemakaman yang berada di kawasan perbukitan Makam Ki Rono Sentiko berada di tempat tertinggi. Makam itu dikelilingi pagar kayu jati berukuran besar. Di depan makam tertulis trah dan peran Ki Rono Sentiko selama hidup. Atas jasanya dan sebagai pengingat dan nama jalan di Dukuh Prampelan dinamakan Jalan Ki Rono Sentiko. Dari Ki Rono Sentiko Utama 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan tagline Blotongan Mandiri, di mana masyarakat harus bisa berdiri sendiri, masyarakat harus kreatif, masyarakat harus bisa berdaya, masyarakat harus bisa mengembangkan potensinya masing-masing, baik untuk lingkungan dan tentunya untuk masyarakat Blotongan sendiri. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga, yang tua, yang muda, laki, perempuan, siapapun, ayo datang ke Pasar Tegalan Blotongan, kita nikmati suasana alam, kita nikmati kuliner tradisional yang ada di Kelurahan Blotongan, tepatnya di Tegalombok. Mari kita sejahterakan masyarakat Kota Salatiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua warga Jawa Tengah khususnya, mari kita gairahkan pariwisata lokal. Dalam hal ini saya memperkenalkan Pasar Tegalan yang ada di Tegalombok, RW 3, Blotongan Salatiga, dan tidak cuma itu. Kita masih punya banyak potensi wisata lain, terutama di Pasar Tegalan itu unik. Karena apa? Karena kita akan mengalami pengalaman luar biasa berbelanja di masa lalu. Penjualnya menjual makanan tradisional, penjualnya memakai pakaian tradisional, dan kita berinteraksi di alam. Di sana banyak sekali pagelaran-pagelaran budaya yang pasti kita akan kembali mengenang masa lalu kita. Kita tidak akan lupa asal-usul kita bahwa kita orang yang berbudaya luhur. Ayo kita datang ke Pasar Tegalan, kita gairahkan pariwisata lokal. Ayo warga Jawa Tengah, khususnya warga di Salatiga nih, datang ke Pasar Tegalan. Kita ada yang unik loh, nggak ada di luar sana yang unik kayak Pasar Tegalan ini. Contohnya kita dalam transaksi kita menggunakan kepingan koin. Dalam pembungkusnya pun kita nggak menggunakan plastik loh, kita menggunakan kayak bungkus dari daun. Ayo saya tunggu ya, jangan lupa datang ke Pasar Tegalan ya. Dari Salatiga, Isar Toko melaporkan.